Oke, Sobat Panggok Berita, selamat mampir di channel Panggok Berita. Masih bersama saya, Pape Mimin, channel Panggok Berita. Untuk kali ini, Pape akan mengulik tentang informasi berita di KTT ASEAN, Indonesia, ajak negara ASEAN tinggalkan dolar Amerika Serikat. Wah, bakalan seru nih. Seperti biasa, dari contekan yang Pape baca, dikutip dari laman sindonews.com. Pemerintah Indonesia akan mendorong masyarakat ASEAN meninggalkan dolar Amerika Serikat sebagai alat transaksi. Rencananya, ajakan ini akan diserukan dalam pertemuan KTT ASEAN yang akan digelar pada 9–11 Mei 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk merealisasikan itu, maka pemerintah akan mendorong negara-negara ASEAN bertransaksi menggunakan mata uang lokal melalui alat pembayaran digital. Negara ASEAN kan ada 10, kita piloting di 5, sehingga kebutuhan terhadap dolar akan lebih rendah, terutama untuk digital ekonomi, ujarnya. Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 27 April 2023. Total sudah ada 5 negara ASEAN yang berkomitmen melakukan transaksi digital tanpa dolar, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Transaksi itu melalui sistem seperti QR Indonesia Standard atau KRIS. Bertahap lah, habis 5 baru. Kan ASEAN ada 10 negara, tapi kan sekarang yang hadir di KTT ASEAN ada 8, karena Thailand pemilunya dekat, 14 Mei kalau nggak salah. Kemudian Myanmar tidak diundang, ujar. Wah, mantap nih sob. Jadi alat transaksi perdagangan ke depan tidak harus pakai dolar Amerika Serikat nih sob. Bisa pakai rupiah, ringgit untuk dengan Malaysia, baht untuk dengan Thailand, peso untuk dengan Filipina, atau mata uang negara ASEAN yang lain. Tapi kira-kira yang punya dolar bakal marah nggak ya sob? Wah, ngeri-ngeri sedap nih sob. Oke sob, dilanjut. Selama KTT ASEAN, Indonesia juga akan mendorong negara-negara anggotanya memperkuat ekosistem baterai kendaraan listrik atau EV. Sebab Airlangga menambahkan, negara-negara ASEAN memiliki bahan baku yang besar untuk memproduksinya. Ekosistem itu harus di ASEAN. Kita kan 2 produsen EV di ASEAN, ada Thailand dan Indonesia. Tapi yang punya baterai hanya Indonesia, ucapnya. Dari ekosistem itu, kita akan bangun siapa yang punya bahan baku lagi di luar Indonesia. Filipina ada juga. Jadi ini yang akan kita bangun bersama. Wah, gimana nih menurut Sobat Babe? Ini bisa jadi kunci Indonesia di pasar ASEAN nih sob. Terutama di baterai kendaraan listriknya. Kan bahan baku di Indonesia melimpah. Tinggal bagaimana cara mengelolanya dengan baik dan benar, ya nggak sob? Oke sob, dilanjut sob. Sementara itu, dijadwalkan bakal ada 500 pertemuan hingga jelang puncak KTT ASEAN di Indonesia yang akan digelar di 3 daerah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan jajaran menterinya untuk merampungkan seluruh persiapan penyelenggaraan KTT ASEAN hari ini. Sudah 90% lebih persiapan selesai dilakukan. Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi seusai rapat dengan Presiden Jokowi mengatakan, seluruh detail persiapan sudah hampir rampung, mulai dari infrastruktur hingga keamanan. Sedangkan substansi acara telah berjalan dengan rapat-rapat tingkat awal. Baru saja memang pertemuan ratas dan mengecek semuanya secara detail, termasuk urusan terkait pengamanan, infrastruktur, dan sebagainya, yang intinya on the track, kata beliau di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 27 April 2023. Terkait pertemuan yang digelar di antara 10 negara anggota ASEAN, kata dia, sudah terlaksana 193 dari total 500 pertemuan, terdiri dari pertemuan 3 pilar terkait politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya. Pilar politik keamanan di Labuan Bajo tanggal 9,
pilar ekonomi di Jakarta tanggal 7 Mei dan pilar sosial budaya di Bali pada tanggal 9 Mei. Hasil pertemuan ini akan dibawa ke KTT ASEAN, tegasnya. Dalam acara puncak atau KTT ASEAN sendiri, kata dia, akan langsung dilakukan Presiden Jokowi dan para petinggi negara lainnya sebanyak 8 pertemuan. Di dalamnya akan membahas soal ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Maka ada pengembangan ekosistem EV dan ada penggunaan transaksi dengan menggunakan local currency dan segala macam. Intinya memperkuat resiliensi ekonomi sebagai epicentrum of growth. Semua dokumen sedang dinegosiasikan saat ini, pungkas. Dengan kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN, dijadikan ajang kesempatan Indonesia untuk meninggalkan mata uang dolar sebagai alat transaksi perdagangan dan memakai mata uang lokal negara masing-masing dan sebagai pelopor pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Cukup menarik nih ya sob. Tapi apakah ini bakal ada perlawanan dari negara-negara besar produsen baterai kendaraan listrik dan juga sikap dari yang punya mata uang dolar? Gimana nih menurut sob? Bakal seru nih sob. Oke, bagi sobat Babe, silahkan yang mau berkomentar, dan seperti biasa jangan lupa saling berbalas pantun di kolom komentar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam dari saya, Babe Mimin Panggok Berita.